Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Erva Rinilda Putri, Ermenilda Angus, Muhammad Hafid, dan Rosita Dewi Elina. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan salah satu fungsi MSDM secara umum, yaitu pemberhentian. 1. Penjelasan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya tidak ada perusahaan yang tidak membutuhkan manajemen SDM atau istilah kerennya Human Resource. Bagian Human Resource itulah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai kebutuhan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya ada manajemen sumber daya manusia, sehingga semua kegiatan atau pekerjaan berjalan dengan lancar dan lebih efisien. 2. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Adapun beberapa fungsi yang dimiliki oleh manajemen SDM yang perlu Anda ketahui dan dapat dipraktekkan dalam perusahaan, yaitu 1. Mengatur dan mengelola pekerja. Fungsi ini memiliki 3 langkah penting, yaitu perencanaan, penarikan, dan seleksi. Ketiga tahap ini dilakukan agar mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas sehingga dapat bekerja maksimal sesuai dengan job spec-nya. 2. Penilaian. Divisi SDM bertanggung jawab terhadap rangkaian pembinaan, pengawasan, hingga evaluasi terhadap calon ataupun karyawan yang telah dipilih. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada standar kinerja yang telah disusun sebelumnya oleh divisi SDM. 3. Penggantian atau kepuasan. Manajemen SDM juga memiliki fungsi memberikan penghargaan atau pemberian balasan jasa secara langsung atau tidak langsung yang berbentuk uang maupun barang kepada karyawan sebagai bentuk imbalan jasa dari perusahaan. Pemberian penghargaan yang baik dan adil akan mempengaruhi iklim kerja dalam sebuah perusahaan. 4. Pusat pelatihan dan penasihat. Pelatihan atau training ini merupakan suatu proses pembelajaran untuk memperoleh suatu keahlian, peraturan, konsep, atau sikap untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Bahkan pelatihan itu sendiri sudah diatur dalam undang-undang pada tahun 2003. Tak hanya melakukan pelatihan, tetapi manajemen juga harus mencari solusi terhadap kendala yang dialami oleh SDM agar kinerja tetap maksimal dan berkualitas. 5. Membuat relasi. Manajemen juga memiliki tugas untuk membangun hubungan dengan pihak luar terkait dengan SDM, seperti serikat pekerja atau sejenisnya, dengan tujuan agar iklim kerja menjadi kondusif karena dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan tanpa perlu melakukan tindakan yang berlebihan. 6. Mengatasi permasalahan. Divisi SDM memiliki tanggung jawab dalam mengatasi permasalahan yang sering timbul pada karyawan, melakukan analisis pada setiap permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya. 7. Menangani kesehatan dan keselamatan pekerja. Manajemen SDM bertugas untuk menciptakan kondisi yang aman dan sehat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan beresiko seperti kecelakaan yang dialami pekerja. Keselamatan kerja dan kesehatan semua karyawan menjadi tanggung jawab divisi ini. Pengertian pemberhentian. Pemberhentian adalah fungsi operatif terakhir manajemen sumber daya manusia. Istilah pemberhentian sinonim dengan kata separation, pemisahan, atau pemutusan hubungan kerja karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antar pekerja dan perusahaan. Pemberhentian harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964
KUHP dan seizin P4D atau dengan keputusan pengadilan. Pemberhentian juga harus memperhatikan pasal 1603 ayat 1 KUHP, yaitu mengenai tenggang waktu saat adanya izin pemberhentian. Alasan pemberhentian di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang pertama, berhalangan masuk karena sakit tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, pekerja berhalangan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, mengerjakan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya masing-masing. Yang keempat, menikah. Yang kelima, mempunyai pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya yang dalam satu perusahaan. Yang keenam, mendirikan atau menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja. Pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan perjanjian antara pekerja dan perusahaan. Yang ketujuh, mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindakan pidana kejahatan yang berlaku. Yang kedelapan, perbedaan yang paham agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, dan lain-lain. Kesembilan, keadaan cacat tetap akibat kecelakaan kerja atau karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter penyembuhannya dalam jangka waktu yang tidak dapat dipastikan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga memperbolehkan pengusaha mengadakan pemutusan kerja dengan karyawan dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan. Yang pertama, melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan uang milik perusahaan. Yang kedua, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Yang ketiga, mabuk, minum minuman keras, memabukkan, memakai atau mengedarkan narkotika. Yang keempat, melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Yang kelima, menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi di lingkungan kerja. Yang keenam, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Yang ke-8, membiarkan teman pekerjanya atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Yang ke-9, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang harusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Yang ke-10, melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana 5 tahun atau lebih. Melayu SPH Hasibuan menyebutkan beberapa alasan karyawan diberhentikan dari perusahaan. Yang pertama, adanya undang-undang. Yang kedua, keinginan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, keinginan dari karyawan. Yang keempat, pensiun. Yang kelima, kontrak kerja telah berakhir. Yang keenam, telah meninggal dunia. Yang ketujuh, perusahaan dilikuidasi. Dan yang ke-8, tentang kesehatan pegawai. Proses pemberhentian pegawai dalam suatu perusahaan akan lebih baik jika pemberhentian terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur perundang-undangan, juga disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tentunya antara perusahaan dan pegawai tetap terjalin hubungan yang baik. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri yang sering terjadi adalah pemberhentian dengan pemecatan. Ini biasanya terjadi karena hal-hal yang mengganggu di dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh pegawai itu sendiri. Proses pemecatan
harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, karena tiap pegawai itu dilindungi oleh hukum sesuai dengan statusnya. Iya, proses pemecatan karyawan harus menurut prosedur, yang dimana yang pertama itu dapat melalui musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan. Yang kedua, dapat melalui musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan. Yang ketiga, dapat melalui musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4D, yaitu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah. Yang keempat, dapat melalui musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan, dan P4P, yaitu Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat. Yang kelima, dapat melalui pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Prosedur ini yang saya sebutkan tidak perlu dilakukan semuanya jika pada tahap tertentu telah dapat diselesaikan dengan baik. Tetapi jika tidak terselesaikan penyelesaiannya, hanya dengan keputusan pengadilan negeri. Ya, sekarang saya akan menjelaskan mengenai sebab akibat dalam pemberhentian dan hukum yang berlaku di dalamnya. Yang pertama, mengenai sebab keinginan perusahaan dengan alasan pegawai tidak cakap dalam masa percobaannya, terdapat dalam pasal 1603 L KUHP dan pasal 1603 O KUHP. Lalu ada alasan mendadak, pegawai sering mangkir, lalu ada pegawai ditahan oleh negara, buruh yang dihukum oleh hakim, buruh sakit-sakitan, buruh berusia lanjut, dan penutupan badan usaha atau pengurangan tenaga kerja. Lalu ada sebab yang lain, yang kedua, yaitu sebab keinginan pegawai sendiri dengan alasan pegawai tidak cakap dalam masa percobaan, terdapat di dalam pasal 1603 L KUHP. Lalu ada alasan-alasan mendesak lainnya, terdapat dalam pasal 1603 P, dan menolak bekerja pada majikan baru. Yang ketiga, sebab-sebab lain. Ini dengan alasan yang pertama itu pegawai meninggal dunia, terdapat di dalam pasal 1603 J KUHP, dan berakhir masa hubungan kerja, ini terdapat di dalam Undang-Undang Kecelakaan dan pasal 1603 L KUHP. Lalu yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk pemberhentian pegawai. Adapun bentuk atau jenis pemberhentian pegawai yang saya akan jelaskan, yang pertama ada cuti, yaitu bentuk meninggalkan pekerjaan untuk sementara waktu karena alasan tertentu seperti kesehatan, masalah keluarga, pendidikan, dan rekreasi, juga bagi perempuan yang akan melahirkan. Yang kedua, pengurangan, yaitu pengunduran diri yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan, bukan dari pihak perusahaan, melainkan dari diri sendiri yang sifatnya sukarela dan permanen, yang dimana ini normal terjadi dalam perusahaan. Pengurangan merupakan cara yang lambat dalam mengurangi pegawai, namun paling sedikit menimbulkan masalah. Yang ketiga, ada pengunduran diri. Pengunduran diri sementara ini merupakan permintaan pengunduran diri yang ditawarkan perusahaan kepada pegawai atau karyawan karena alasan bisnis atau ekonomis. Yang keempat, ada pemecatan atau PHK. PHK sendiri adalah pemberhentian karyawan oleh pihak perusahaan yang bersifat permanen. Ini karena suatu alasan tertentu dan merupakan bentuk hukuman dari perusahaan, yang dimana biasanya ini terjadi karena kurangnya disiplin pegawai, alasan ekonomis, dan alasan bisnis perusahaan. Namun akan ada pesangon bagi pegawai atau karyawan yang diberhentikan secara permanen karena alasan bisnis atau ekonomis suatu perusahaan. 5. Perlindungan hukum dalam proses pemberhentian pegawai. Dalam Undang-Undang Bab 12 dari pasal 150 sampai pasal 172 yang berlaku bagi badan usaha yang memiliki badan hukum atau tidak,
usaha milik perseorangan, persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, serta usaha-usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain sebagai berikut. A. Imbalan kerja atau gaji, upah, dan lainnya sebagaimana yang telah dijanjikan bila ia telah melaksanakan kewajibannya. B. Fasilitas dan berbagai tunjangan atau dana bantuan menurut perjanjian akan diberikan oleh perusahaan kepadanya. Yang ke C. Perlakuan yang baik atas dirinya melalui penghargaan dan penghormatan yang layak selaras dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Yang ke D. Perlakuan yang adil antara dirinya dan pekerja atau pegawai lainnya dalam tugas dan penghasilannya masing-masing perbandingannya sama. 6. Konsekuensi pemberhentian pegawai. Konsekuensi yang dapat diterima oleh pekerja atas keinginan perusahaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, karyawan dengan status pada masa percobaan diberhentikan tanpa diberi uang pesangon. Yang kedua, karyawan dengan status kontrak diberhentikan tanpa memberi uang pesangon. Yang ketiga, karyawan dengan status tetap jika diberhentikan harus diberi uang pesangon yang besarnya sebagai berikut. 1. Masa kerja sampai 1 tahun, 1 bulan upah bruto. 2. Masa kerja 1 sampai 2 tahun, 2 bulan upah bruto. 3. Masa kerja sampai 3 tahun, 3 bulan upah bruto. 4. Masa kerja 3 tahun dan seterusnya, 4 bulan upah bruto. Sedangkan besarnya uang jasa sebagai berikut. Masa kerja 5 sampai dengan 10 tahun, 1 bulan upah bruto. Masa kerja 10 sampai dengan 15 tahun, 2 bulan upah bruto. Masa kerja 15 dengan 20 tahun, 3 bulan upah bruto. Masa kerja 20 sampai dengan 25 tahun, 4 bulan upah bruto. Masa kerja 25 tahun ke atas, 5 bulan upah bruto. Biaya yang dapat dikategorikan sebagai kerugian dari PHK menurut Balkin, Meja, dan Cardy terdiri atas hal-hal berikut. Yang pertama, biaya rekrutmen meliputi A. Mengiklankan lowongan pekerjaan. B. Menggunakan karyawan rekrutmen yang profesional untuk mencari di berbagai lokasi, termasuk di kampus-kampus, sehingga banyak yang melamar untuk bekerja. Yang ke C. Untuk mengisi jabatan yang eksekutif tinggi secara teknologi diperlukan perusahaan pencari yang umumnya mengenakan biaya jasa yang cukup tinggi, yaitu sekitar 30% dari gaji tahunan karyawan. Yang kedua, seleksi meliputi A. Biaya interview dengan pelamar pekerjaan. B. Biaya testing atau psikotes. C. Biaya untuk memeriksa ulang referensi. D. Biaya penempatan. Yang ketiga, biaya pelatihan meliputi A. Orientasi terhadap nilai dan budaya perusahaan. B. Biaya training secara langsung seperti instruksi diktat material untuk kursus training. Yang ke C. Waktu untuk memberikan training. D. Kehilangan produktivitas pada saat training. Yang keempat, biaya pemutusan hubungan kerja meliputi yang pertama, pembayaran untuk PHK atau pesangon untuk karyawan yang diberhentikan sementara tanpa kesalahan dari pihak karyawan itu sendiri. Yang kedua, karyawan tetap menerima tunjangan kesehatan sampai mendapatkan pekerjaan baru, tergantung kebijaksanaan perusahaan. Yang ketiga, biaya asuransi bagi karyawan yang di PHK namun belum bekerja lagi atau tergantung dari kebijaksanaan perusahaan. Yang keempat, pemberhentian merupakan wawancara terakhir yang harus dilalui karyawan dalam proses PHK. Tujuannya untuk mencari alasan mengapa tenaga kerja meninggalkan perusahaan. Jika PHK dilakukan secara sukarela atau menyediakan bimbingan atau bantuan untuk menemukan pekerjaan baru. Yang berikutnya, bantuan penempatan merupakan
program di mana perusahaan membantu karyawan mendapatkan pekerjaan baru lebih cepat dengan memberikan training atau keahlian pekerjaan. Yang berikutnya, posisi yang kosong akan mengurangi keluaran atau kualitas jasa klien perusahaan atau pelanggan.